Baik, sebelum mulai pelajaran hari ini, Ibu ingin meminta kalian untuk melihat kiri dan kanan. Siapkan dalam pembelajaran. Apakah sudah siap untuk belajar? Mari kita perhatikan keadaan sekitar, apa yang saya sampaikan. Nah, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu lebih baiknya untuk kita mulai dengan berdoa. Berdoa boleh dipimpin ketua kelas. Ibu akan memaksud kehadiran kalian. Jadi yang pertama, yang Fadila Utari, Nada Fadila Utari, Latifa Aresia, Nabila Syadika, Terus Syafiri. Baik, sepertinya semangat ya semuanya untuk belajar hari ini karena hadir semuanya. Sebelum melanjutkan materi yang akan dipelajari hari ini, Ibu, siapa yang ingat kita mempelajari apa minggu lalu? Yang benar. Sebelumnya kita sudah belajar tentang statistika. Selanjutnya hari ini yang akan kita pelajari yaitu dimensi 3. Nah, seperti yang kita ketahui ya, dimensi 3 itu biasanya kita pelajari di pelajaran seni budaya yang dimana itu seni rupa seni dimensi 3. Sebenarnya dimensi 3 ini berawal dari matematika yang dimana dimensi 3 ini ditemukan oleh salah satu matematikawan yang bernama Euclid yang hidup pada tahun 300 sebelum Masehi. Euclid ini biasanya sering kita sebut sebagai bapak geometri karena ide-idenya banyak kontribusi terhadap geometri. Euclid ini mengungkapkan bahwa titik adalah 0 dimensi. Garis itu 1 dimensi dan bangunan teater itu 3 dimensi yang terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Nah, sebenarnya dimensi 3 ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya di SD mengenai bangun ruang. Nah, sekarang kita mempelajarinya lagi, tapi lebih rinci dan dalam. Nah, sekarang dimensi 3 yang akan kita pelajari itu yaitu mengenai jarak antara titik ke titik, jarak antara titik ke garis, jarak antara titik ke titik. Nah, di sini jarak antara titik ke titik dapat kita perhatikan gambar yang tertera. Banyak garis yang dapat dibuat melalui titik A, tetapi hanya satu garis yang melalui titik B, yaitu garis G. Pada garis G terdapat ruas AB, jarak antara titik A dan titik B ditunjukkan oleh panjang ruas garis AB. Jarak antara dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan dua titik tersebut. Dalam bangunan ruang, menentukan jarak titik A dan titik B dapat digunakan teorema Pythagoras. Bila terkait dengan segitiga siku atau memakai aturan sinus dan kosinus bila tidak terkait dengan segitiga siku. Selanjutnya itu jarak antara titik dan garis. Nah, perhatikan lagi gambar yang ada di depan. Banyak sekali garis yang dapat dibuat melalui titik B dan memotong garis K. Tapi hanya ada satu garis yang terdapat tegak lurus, yaitu garis B. Garis B memotong tegak lurus garis K di titik I. Dengan demikian, jarak titik P ke garis K sama dengan panjang ruas garis PQ. Nah, jarak titik ke garis ini merupakan panjang proyeksi tegak lurus titik tersebut pada garis yang dimaksud. Selanjutnya itu jarak antara titik ke bidang. Dari titik A dibuat garis B tegak lurus B. Cara disebut
proyeksi tegak lurus titik P. Pada bidang jarak titik P pada bidang sama dengan panjang ruas garis. Nah, dari materi yang telah Ibu jelaskan, Ibu meminta untuk Anda sekalian untuk membaca dari beberapa referensi yang berbeda mengenai geometri 3. Nah, setelah Anda sekalian mempelajari tentang dimensi 3 dari beberapa sumber, di sini Ibu ada LKPD. Nah, LKPD ini akan kalian kerjakan dengan berkelompok. Antara satu kelompok itu akan berisi 4 sampai 6 orang. Baik, akan diberikan kelompoknya. Baik, kelompoknya sudah ada semua ya. Ini Ibu meminta kalian untuk mengisi setelah hasil diskusi kita tadi. Ibu ingin salah satu dari kelompok yang ada, yaitu kelompok 2, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Dari diskusi yang kita berikan tadi, dapat kita menyimpulkan bahwa jarak antara dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Untuk menentukan nilai dapat digunakan dalil Pythagoras, aturan sinus, dan aturan kosinus. Jarak antara titik A dan garis B sama dengan panjang ruas garis A di mana A adalah hasil proyeksi tegak lurus titik A pada garis B. Untuk menentukan panjang A dapat digunakan konsep Pythagoras, luas segitiga, konsep trigonometri, dan lain-lain. Jarak antara titik dan bidang sama dengan jarak titik dengan titik proyeksi tegak lurus pada bidang tersebut. Nah, Ibu meminta kalian untuk mencatat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Setelah kalian memiliki kesimpulan terhadap pembelajaran hari ini, Ibu sebelum untuk pembelajarannya, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk di rumah. Nah, latihan ini atau kalian kerjakan atau kalian diskusikan bersama teman, akan dikumpulkan dalam minggu depan ya. Nah, baik. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, lebih baik kita akhiri dengan berdoa. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin. Baiklah, terima kasih atas kesediaannya dalam pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan